Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan berikut kami akan hadirkan informasi dari Presiden El Salvador Nayib Bukele yang mengatakan minggu depan ia akan mengirimkan permohonan legislasi di Kongres Negara untuk melegalkan mata uang kripto di negara Amerika Tengah. Nayib Bukele mengumumkan pernyataannya ini pada konferensi Bitcoin di Miami pada Sabtu waktu setempat. Ia percaya bahwa melegalkan mata uang kripto akan membuat Miami selangkah lebih maju dibanding negara lainnya. Saat ini Miami menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resminya. Sementara itu di Indonesia pada April 2021, Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia menyebut mata uang kripto bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sementara terkait tren investasi di ranah mata uang kripto, Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap resiko yang dapat ditimbulkan. Dan pemirsa, tren mata uang kripto kini menjadi perhatian besar sebagai tren investasi di masyarakat. Lalu seberapa aman mata uang kripto ini, kita akan membahasnya dengan ekonom Bank Permata, ada Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua, apa kabar? Selamat pagi Mas Abdi, kabar baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Baik Pak Joshua, ini sebelum saya jauh kita membahas mengenai kripto ini, bisa dijelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya cryptocurrency ini, mata uang cryptocurrency ini, dan sistematikanya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya yang selama ini kita lihat ya, bahwa mata uang kripto itu adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran, di mana catatan kepemilikan koin ataupun aset kripto tersebut secara individu disimpan dalam buku besar digital yang ada dalam bentuk database terkomputerisasi menggunakan kriptografi yang kuat. Jadi kalau kita lihat di sini cryptocurrency ataupun mata uang kripto ini dikeluarkan secara desentralisasi. Memang tidak ada penerbitnya ya ataupun otoritas tunggalnya seperti yang kita seperti pada umumnya ya, misalkan bank sentral itu yang menerbitkan ataupun yang mengawasi peredaran dari uang beredar ya, uang kertas yang ada saat ini. Tapi cryptocurrency ini memang cenderung akan menggunakan teknologi blockchain dan memang ini decentralized, jadi artinya pengawas pun ataupun pemerintah dan pihak manapun memang tidak bisa mengawasi ataupun mengatur ya seberapa besar supply demand-nya dan lain sebagainya, karena ini akan sangat bergantung juga tadi pergerakan aset harga dari aset tersebut, cryptocurrency tersebut ini akan sangat dipengaruhi juga oleh supply demand dan juga sentimen dari pasar, seperti itu. Baik, kalau kita berbicara mengenai investasi, cryptocurrency ini kan juga tergolong sebagai aset. Nah, lantas untuk cryptocurrency ini, aset-aset lain kan fundamentalnya jelas. Kalau untuk cryptocurrency ini fundamentalnya apa landasannya? Ya, memang ini menjadi salah satu hal yang menjadi pro kontra juga ya, karena kalau kita lihat ada yang mengatakan bahwa cryptocurrency, berinvestasi di cryptocurrency ini sangat menguntungkan ya, karena kalau kita lihat harganya saat ini saja satu Bitcoin itu hampir 500 juta rupiah ya, dan pergerakannya sendiri ini sangat fluktuatif kalau kita lihat dari Bitcoin itu sendiri ya, harga Bitcoin. Misalkan ini salah satu aset dari cryptocurrency tersebut. Sehingga memang bisa kita katakan bahwa fundamental ataupun fundamental dari aset tersebut ataupun underlying aset tersebut juga memang ini belum bisa kita belum bisa dijelaskan ya oleh pihak manapun ya, karena tadi adalah ini lebih dipengaruhi juga oleh sentimen pasar dan juga oleh memang karena tadi ada keinginan dari investor baru yang ingin ikut-ikutan ya quote unquote dalam berinvestasi kripto ini, karena memang ini menjadi aset investasi yang sedang hype saat ini ya, dan banyak yang yang berkembang itu adalah FOMO ya, fear of missing out ya, artinya nggak mau ketinggalan investor baru ini akhirnya ikut-ikutan karena ngikutin tren, sehingga memang trennya harganya terus meningkat ya, karena semakin banyak pembelinya, sedangkan tadi mungkin supply-nya juga penerbit dari Bitcoin ini ataupun cryptocurrency tersebut juga belum
peningkatnya tidak secepat dari pembelinya, tentunya ini harganya jadinya terus merangkak naik ya, sehingga memang kalau kita katakan berbeda dengan misalkan aset keuangan lainnya, ada saham, obligasi, pasar uang yang memang kita bisa nilai ya fair value-nya ataupun seberapa mahalkah aset tersebut, ataukah ini dikatakan cukup murah, sehingga akan lebih rasional lagi investor untuk masuk ke aset tersebut. Ini sangat berbeda dengan kondisinya di Bitcoin ataupun cryptocurrency tersebut ya, karena memang itu tidak dilandasi oleh analisis fundamental ataupun fair value yang bisa kita hitung ya, karena memang ini lebih dipengaruhi juga oleh sentimen dari pasar, dan juga ini ya bisa kita katakan ini tadi tidak berlandaskan pada fundamental aset yang ada. Baik, saya ingin mengutip tadi pernyataan Anda bahwa fundamental aset ini belum bisa dijelaskan, artinya belum ada underline yang begitu jelas. Ini bisa dikatakan cryptocurrency ini analisis marketnya bagaimana? Apakah gambling saja, ataukah ada analisis lain yang bisa digunakan sebagai landasan untuk bertransaksi di mata uang cryptocurrency ini? Ya, sebenarnya ini fenomena kenaikan dari harga aset dari cryptocurrency ini juga pernah kita alami ya, tahun 1600-an itu pada saat itu harga tulip ya itu melambung tinggi sekali, dan mendekati tahun 2000 itu kenaikan dari harga saham.com ya. Ini kita lihat bahwa harga saham.com meningkat signifikan sekali, tapi beberapa tahun kemudian harganya langsung drop ya, sehingga memang kalau kita lihat karena tadi ya apabila kita membeli suatu aset ataupun satu saham ya, kita perlu menganalisis dulu bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan tersebut, dari saham tersebut ya, bagaimana kita lihat competitiveness dari bisnis tersebut ya, harga dari komoditas yang dijual ya, itu ada, kita bisa menghitungnya. Tapi berbeda dengan cryptocurrency ini, kita tidak bisa melakukan analisis fundamental ya, dan mungkin bisa dilakukan technical analysis, tapi saya pikir itu pun juga masih akan sangat dipengaruhi juga oleh market mover ya. Misalkan kalau kita lihat belakangan ini beberapa pernyataan singkat di sosial media oleh investor besar di Amerika Serikat ini bisa menggerakkan harga dari Bitcoin ataupun cryptocurrency aset ini dengan sangat cepat, sehingga memang itu yang bisa kita katakan bahwa ini harganya sangat fluktuatif dan tidak mendasarkan pada fundamental yang ada, sehingga memang ini risikonya sangat tinggi sekali, bisa saya katakan seperti itu ya. Sehingga untuk para investor baru ya tadi perlu harus menyesuaikan dulu bagaimana profil risiko yang ada, dan juga memang yang bisa terjadi juga adalah tadi banyak beberapa pialang ataupun broker dari yang menawarkan Bitcoin ataupun aset cryptocurrency ini yang juga mungkin belum diawasi oleh Bapepti Kementerian Perdagangan, sehingga itu pun bisa dikhawatirkan bisa merugikan juga dari calon investor yang ada. Baik, tadi sudah disebutkan adanya pergerakan yang fluktuatif dan juga adanya resiko yang berpotensi. Nah, saya ingin bertanya terkait manajemen risiko. Untuk manajemen risikonya sendiri bagaimana? Apakah ada analisis juga tertentu yang dilakukan ketika fluktuasi harga di market ini bergerak cukup signifikan? Apalagi saat ini saya juga melihat ya bahwa tren saat ini sedang turun untuk di cryptocurrency. Bagaimana untuk manajemen risikonya, dan apakah investasi ini bisa dikatakan aman atau tidak? Ya, yang tadi saya katakan karena risikonya sangat tinggi sekali dan tidak ada landasan fundamentalnya, dan ini sangat dipengaruhi juga oleh tadi sentimen di pasar dan juga supply demand dari aset kripto tersebut ya, sehingga makanya kita tidak bisa melakukan analisis manajemen risikonya juga gitu ya, sehingga memang risikonya sangat tinggi ini tidak bisa kita mitigasi karena instrumen untuk memitigasi risikonya pun juga sangat minim ya. Artinya memang pada saat investor yang sudah menanamkan dananya ke aset tersebut, ya ini bisa kita katakan bahwa ya perlu menyiapkan diri juga, mental juga bahwa nilai aset keuangan yang sudah diinvestasikan tersebut bisa hilang juga semuanya gitu ya. Artinya karena tadi risikonya sendiri belum bisa terukur dengan baik dan belum bisa terkelola dengan baik, sehingga memang ini salah satu aset yang paling berisiko untuk saat ini ya, sehingga memang ya tadi kita perlu aset yang paling berisiko bisa dikatakan tidak aman, Pak? Iya, karena ya tadi untuk memitigasi risiko tersebut ya tadi tidak ada instrumen ataupun untuk kita memitigasi tersebut sendiri ini tidak ada ya, karena dalam hitungan detik perubahan harga dari
aset kripto itu bisa berubah sangat cepat sekali ya. Ini dengan kekuatan tadi yang kami katakan adalah misalkan pernyataan singkat dari investor besar di Amerika Serikat ya dalam sosial medianya dia itu langsung bisa menggerakkan pasar gitu ya, khususnya harga Bitcoin ini dengan sangat drastis sekali, sehingga makanya kita pun juga tidak ada bisa melakukan mitigasinya ya, seperti itu. Baik. Aset yang cukup berisiko tinggi bagi para investor, ini tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Joshua. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur berinvestasi di cryptocurrency yang saat ini mungkin sedang ada hold position. Apa yang harus dilakukan? Ya, saya pikir memang sebelum memang berinvestasi di aset kripto tersebut ya, mata uang kripto tersebut, memang tadi kita perlu mengetahui lebih mendalam ya. Jadi memang ini perlu ada edukasi juga ya bagi investor baru yang baru berinvestasi, karena memang banyak sebagian besar investor itu tergiur oleh expected return ya yang ditawarkan dalam investasi di cryptocurrency tersebut. Sehingga tapi memang kalau yang sudah terlanjur sudah berinvestasi di aset tersebut ya, memang sebisa mungkin apabila ada kesempatan untuk untuk keluar ya dari aset tersebut, saya pikir itu bisa dimanfaatkan ya untuk merealisasikan keuntungan ataupun keuntungan yang sudah ada ya gitu. Karena tadi kita lihat karena hal untuk sementara waktu itu memang sementara waktu ini memang trennya terus meningkat, tapi memang tadi probabilitas untuk harga tersebut jatuh dengan sangat signifikan sekali, dan mungkin bisa kembali lagi pada saat harga cryptocurrency ini sebelum melambung tinggi ya, di saat di level yang bawah lagi, itu saya pikir akan sangat merugikan bagi investor. Sehingga makanya ini perlu berhati-hati sekali ya, meskipun memang ada feature-feature-nya dari cryptocurrency aset ini yang memang cukup menarik ya, bahwa transfer antar pemegang dana kripto ini tidak ada biayanya ya, dan juga tadi sangat private ya, tidak bisa diawasi oleh regulator ataupun bank sentral dan pemerintah sekalipun ya. Sehingga memang ini tapi ya tadi di balik itu semua tadi risikonya masih besar untuk kita berinvestasi, dan juga Bank Indonesia pun juga tadi sampaikan bahwa memang ini belum menjadi masih melarang untuk cryptocurrency ini menjadi sebagai alat pembayaran syah, karena rupiah adalah masih menjadi mata uang yang merupakan alat pembayaran sah yang digunakan di seluruh Indonesia. Baik, Pak Joshua, saat ini kita tengah menampilkan grafis, tadi sebelumnya kita sudah menampilkan grafis negara-negara yang melarang Bitcoin ataupun cryptocurrency ini di negaranya termasuk Indonesia. Lantas bagaimana Anda melihat masa depan investasi dari cryptocurrency ini? Karena tadi beberapa negara juga sudah melarang, namun informasi yang tadi dari El Salvador justru mereka menginginkan untuk mengajukan mata uang cryptocurrency ini sebagai mata uang yang sah di negaranya. Bagaimana Anda melihat masa depan cryptocurrency ini sebagai aset investasi? Ya, memang ini yang sedang dilakukan oleh Bank Sentral Global dan juga Bank Indonesia ya. Saat ini masih sedang mengkaji bagaimana untuk dikeluarkannya ataupun diluncurkannya Central Bank Digital Currency ya. Jadi saya pikir ini Central Bank Digital Currency ini, saya pikir memang ini menjadi salah satu alternatif di mana memang teknologi blockchain tersebut yang akan dimanfaatkan ya untuk untuk menjadi underlying ataupun yang bisa mencerminkan tadi pergerakan dari CBDC tersebut. Dan saya pikir memang ke depannya investasi dari Bitcoin ini ya tadi, karena tadi risikonya sendiri ini belum bisa terukur dan juga sangat fluktuatif harganya, dan kalau ini harganya terus menggelembung ya, tentunya suatu saat tentunya ini akan bisa pecah, dan itu terjadi juga di awal tahun 2000-an ya, pada saat .com bubble ini terjadi. Harga saham .com ini semua sebagian besar saham-saham teknologi di Amerika Serikat semua ini rontok seketika gitu. Sehingga saya pikir itu itu yang perlu kita cermati untuk berinvestasi di Bitcoin ini ataupun cryptocurrency ini. Dan sembari itu saya pikir tadi Central Bank tadi perlu lebih adaptif ya, perlu lebih cepat untuk bisa memitigasi risiko tadi untuk jangan sampai aset cryptocurrency ini menggelembung dan bisa pecah ya, karena itu juga bisa artinya edukasi dan juga pemahaman dari masyarakat ini sangat penting sebelum berinvestasi. Terima kasih Pak Joshua Pardede, ekonom Bank Permata, sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Pak.
Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali lagi dengan serangkaian informasi terkini dan juga inspiratif lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.